Karena nanti seperti biasa rekamannya kan dipublikasikan di YouTube ya. Jadi untuk teman-teman yang berhalangan hadir supaya bisa tetap bisa nyimak, bisa nonton juga obrolan kita malam ini. Gitu ya. Bedanya antara kalau kumpulnya daring dengan touring kan, daring itu bisa direkam ya. Jadi yang nggak bisa hadir tuh bisa nyimak juga gitu. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Kita sambil nunggu yang lain mungkin mau gabung juga gitu ya. Malam ini kita ngobrolnya sama Mas Afrizal nih. Mas Afrizal ini saya lihat aktivitas tulisnya udah cukup banyak gitu ya, di Medium juga aktif gitu. Dan tulisan-tulisannya menarik ya, bagus-bagus. Dan itu salah satu alasannya kenapa November kemarin sebenarnya saya minta Afrizal untuk sharing. Cuman ternyata waktu itu berhalangan nih gitu kan. Dia minta reschedule mas gitu kan. Terus dia nanya ada waktu lagi kapan gitu kan ya. Terus aku bilang waduh jadwalnya udah penuh sampai tahun depan gitu. Oh ya udah nggak apa. Ya akhirnya baru kesampaian hari ini. Ya terima kasih buat Afrizal yang udah datang. Kalau nggak salah ini bulan-bulannya, ini hari-harinya puas ya kalau di UNER ya. Oh enggak Mas, jadi UAS itu Oh udah sudah lewat. Desember kemarin. Oh Jadi udah sekarang lewat. memang harinya libur sebetulnya sekarang. Tradis, Memang harinya tradis, libur sekarang. tradisinya udah bergerak ya. Kalau dulu Mm-mm, soalnya, harusnya. kalau dulu soalnya zaman saya tiap tahun baru pada pusing UAS gitu. Nah, Oh. gitu. Ya, eh buat pembuka nih ya, Mm-mm. buat pembuka, Mas Afrizal boleh dong cerita eh, pengalamannya nulis, kemudian sejak kapan sih nulis, lalu eh, menemukan medium tuh dari mana gitu kan. Mm-mm. Cerita dulu deh latar belakangnya gitu. Sebetulnya kalau misalnya aktif di nulis ataupun di bidang literasi, sayangnya sepertinya banyak yang kayak saya deh. Maksudnya kita tuh bukan terlahir dari keluarga yang memang aktif dalam dalam misalnya literasi gitu loh Mas. Kayak ya orang tua saya tidak pernah mengajarkan bagaimana membaca buku ataupun membiasakan diri untuk baca buku. Jadi aktif untuk berliterasi itu tampaknya memang terbentuk karena di pesantren. Itu. Jadi dulu saya SMP SMA itu di pondok pesantren, barangkali teman-teman yang pernah di pesantren pasti pernah merasakan hal yang sama. Kalau kita ini, aduh, bagaimana bosannya, tidak ada handphone, tidak ada TV, tidak ada kegiatan hiburan lainnya kecuali bermain ketika sore ataupun membaca buku gitu. Jadinya justru saya tuh ingat sekali pertama kali saya itu membaca buku ketika saya kelas 8. Itu pertama kali saya baca buku dan tamat bukunya. Itu buku karyanya Hanum Salsabila Rais. Ketika itu apa sih kayak 99 cahaya di langit Eropa. Itu pertama kali saya baca buku dan akhirnya saya mulai suka untuk membaca buku novel. Itu pertama kali. Ya. Tapi setelah lulus dari pesantren, ternyata saya tuh baru sadar kalau ternyata saya tuh bukan pencipta buku-buku amat gitu. Karena setelah di pesantren saya udah nggak pernah baca buku lagi sampai sekarang. Jadi bahkan 2024 saja tampaknya saya nggak ada buku yang saya tamatkan separah itu emang. Nah, tapi terus akhirnya untuk nulis. Nah, untuk nulis ini kebetulan ketika saya itu di pesantren, saya itu punya satu kakak tingkat yang menjadi idola saya sampai saat ini. Namanya tuh Raffi Fahri Ananda. Namanya tuh Raffi. Nah, Mas Raffi ini dia itu adalah pembaca yang baik, public speaker yang baik, dan penulis yang baik. Jadi dia pecinta buku, pecinta nulis sepertinya ya. Jadi pertama kali saya itu tahu berbagai macam situs-situs kepenulisan itu dari Mas Raffi ini. Jadi dulu tuh dia itu aktif nulis di Quora, terus dia tuh aktif nulis di Medium. Saya tuh inget banget dia itu em, sudah lulus kuliah sih. Jadi ketika dia kuliah, ketika saya masih SMA, dia itu sudah kuliah. Nah, ketika Mas Raffi ini kuliah, dia itu seringkali mempublikasikan tulisan dia di Medium. Dan
Tulisannya itu bagus banget mas, sumpah mas, bagus banget tulisannya menurut saya, bagus Saya banget. penasaran profilnya yang mana ya? Nah, itulah yang saya sesalkan. Jadi dia tuh sudah tidak aktif lagi mas di Oke. Medium. Jadi terakhir kali nulis kayaknya Hmm. 2023 deh. Itu pun nggak aktif lagi. Tapi menurut saya tulisan tuh bagus banget untuk saya yang SMA pada saat itu. Nah, karena mungkin gini kali Mas ya, karena saya itu suka sama seseorang nih, kayak ngefans banget sama seseorang. Jadi karena saya tuh suka sama seseorang, jadi kayaknya kita itu pengen selalu mengikuti apa yang dia lakukan, termasuk menulis di Medium. Jadi dulu tuh saya tuh membuka akun Medium itu karena hanya ingin membaca tulisannya Mas Raffi gitu. Semakin lama saya itu dulu belum jadi penulis aktif, dan mulai aktif itu ketika tahun 2024 awal. 2024 awal mulai coba nulis di Medium, walaupun itu bukan pertama kali sih, enggak. Bukan pertama kali, tapi nulis di 2024, habis itu mulai nulis, tiba-tiba nggak sengaja menemukan profilnya udah Ivan Lanin. Oh, ternyata ada orang juga yang aktif di Medium, akhirnya mulai. Nah, cuman sebenarnya saya itu berlatih menulis itu bukan bukan ketika saya aktif di Medium, tapi ketika di kuliah. Jadi ketika di kuliah semester 2 saya itu sempat menjadi pemagang di Humas Kampus, Mas. Pemagang di Humas Kampus. Jadi website-websitenya UNER kayak www.uner.ac.id itu yang menulis beritanya itu kami, yang anak-anak magang gitu. Dan karena memang ada editornya dan Hmm. itu memang dibuat profesional ya, karena memang untuk berita kampus, untuk humas kampus, untuk branding kampus, jadi memang editor ada yang edit. Jadi itu cukup oke lah. Jadi cukup mulai-mulai untuk belajar dari nulis dari semenjak itu. Gitu Oke. mas. Menarik ya. Yang yang di kampus malah magang ya statusnya, ya? Magang, Berarti jatuhnya magang. waktu itu berapa lama tuh di Humas Uner? 2 tahun dari semester 2 Itu sampai mah semester 5 mas. itu dua masa tahun, magang. 2 tahun. Karena Oke. kenapa saya tuh betah mas? Itu tuh Oke. ada alasannya. Yang pertama karena memang dibayar. Itu yang Oke. membuat betah sebetulnya. Barangkali kalau nggak dibayar males mas. Iya, Jadi dulu iya. tuh saya tuh ingat sekali, satu tulisan itu kita tuh dibayar 40.000 Hmm. ketika kita di magang Huma. Cuman memang eh, lama karena misalnya ada acara rektorat, kita tuh apa ya harus datang dari pagi sampai Oke. sore. Berarti Belum aktivitas jurnalistik aneh ya, lengkap ya. ya Wawancara betul. juga kayak gitu ya. Wawancara, ya wawancara. Nah, jadi misalnya, jadi kalau di Humas itu Mas ada dua tipe berita. Yang pertama berita kayak galian, kita sebutnya ya galian. Jadi ini misalnya, karena kan kita ini kan kampus Mas, kampus, dan bagaimana kita tuh juga bisa membranding tendik-tendik kita kan, dosen-dosen kita. Jadi ini misalnya ada isu, misalnya ada isu nih yang kemarin baru hangat tentang MK itu memutuskan untuk menghapus presidensial threshold dari 20% Ah, jadi 0%. oh, Nah, nanti ah. biasanya anak-anak seperti kita ini ditugasi untuk menghubungi, untuk mewawancarai dosen-dosen hukum untuk mengomentari itu gitu. Nanti kita tulis beritanya, setelah itu nanti kita sebarkan lewat media-media gitu. Jadi ya untuk membranding juga. Oke, oke, Itu menarik sih, tuh. Mas. Berarti redaksinya anu ya, aktif ya, redaktornya. Ngasih Bagaimana, agenda, Mas? redaktornya aktif ngasih agenda-agenda apa yang harus ditulis gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi biasanya sih itu ada dua hal sih. Jadi untuk tipe berita itu, sumber berita bisa kita yang mengajukan kayak, Mas, ini kayaknya ada berita hangat nih, kayaknya bisa kita coba tanyain ke dosen-dosen matematika atau misalnya Hmm, dosen-dosen lingkungan hmm, gitu. Ada juga nanti yang langsung dari atas nih, ada berita ini tolong dong diituin gitu. Jadi itu oke, yang membuat saya suka nulis awalnya di situ. oke, oke. Terus waktu aktif di apa Humas Kampus, nulisnya berapa apa ya? Berapa kata gitu Intensitasnya? ya? Enggak, intensitasnya Oh, gimana tuh? Sehari berapa? intensitasnya itu, oh enggak, target Sepekan target atau targetnya itu kita targetnya 10 gimana? tulisan per bulan mas. 10 tulisan per Oke, bulan kita ada targetnya. Ya udah, pokoknya anak magang kan lumayan banyak ya, barangkali iya, ada iya. 10 gitu ya, ada 10. Jadi sebulan tuh bisa 100 berita yang kita, ya pokoknya terserah, Hmm, sebulan harus ada 10 berita, itu hmm, intensitasnya. Jadi harusnya sih nggak terlalu panjang sih mas, apa iya, maksudnya nggak iya. terlalu sulit karena kan Oh, memang masih mahasiswa.
Iya gitu. sih. Tapi untuk mahasiswa kemudian dapat pendapatan dari nulis itu seru sih. Dengan intensitas yang seperti itu tuh seru sih. Karena Iya. itu cukup cukup bagus. Keuntungannya banyak banget ya. Keuntungannya kan Hmm, CV nambah, pengalaman, ketemu tokoh, mungkin ketemu profesional dan segala macam. hmm, hmm. Dan dapat duit juga. Iya, dan apa ya, dapat dan ini Mas kalau misalnya boleh sharing sedikit, justru sebetulnya yang aku rasain itu yang paling besar itu bukan masalah uangnya, tapi masalah kesempatan kita bisa bertemu rektor, Ya, kesempatan untuk bisa datang ke kegiatan-kegiatan yang emang limited terbatas gitu loh. Dan ketika kegiatan kan ya ada makan gratis, ada prasmanan, itu kan yang kita butuhkan sebagai mahasiswa rantau Mas sepertinya. iya, iya. Kita butuh Emang itu. aslinya Faisal mana? Aku aslinya Depok, Mas. Oh, Aslinya malah Depok. barat Jakarta sana. Iya, Iya, dapetnya di iya. sini. Padahal dari dulu pengen banget UI, cuma dapetnya ini ya udah kita syukuri. Tapi tidak disali kok. Syukurnya itu ya. Oke, oke. Oke, oke. Kuliahnya ekonomi syariah kan ya? Ekonomi syariah, ekonomi Oke. syariah. Jadi bahkan saya Eh. tuh sering dikata-katain saya tuh ekonomi syariah tapi ini Mas apa peminatannya komunikasi sastra. Karena mungkin nggak pernah aktif di jurusan tapi lebih sering kali aktif di penulisan. Ya, ya, ya. Ini menarik ya karena eh saya sendiri kan juga ekonomi syariah. Terus di antara teman-teman yang aktif dan berkegiatan gitu, yang apa ya, industri dan bidangnya jurnalisme kemudian media itu cuma saya, gitu kan. Di angkatan saya, ya, di angkatan saya. Hmm. Tapi kalau waktu kuliah emang peminatan lebih ke pemasaran, gitu kan, pemasaran ekonomi syariah dan kayaknya nggak tahu di jurusan saat ini kayaknya nggak terlalu diangkat lebih besar gitu lah walaupun sudah punya profesor ya. Nah, aku nanya ini nih. Nah, setelah udah nggak magang atau nggak bertugas jadi jurnalis di kampus gitu, aktivitas nulisnya sekarang kayak apa? Hmm. eh Mungkin itu salah satu alasan kenapa saya mulai aktif di Medium kali Mas ya. Karena saya itu mulai aktif di Medium itu justru ketika semester 6. Jadi di awal tahun 2024. Itu persis ketika karena memang saya itu sudah tidak lagi punya medium untuk menulis. Karena memang sudah tidak ada medium untuk menulis, ya akhirnya saya baru melirik Medium. Jadi ya sebelum itu saya nggak pernah tertarik untuk bisa menulis di Medium sih Mas. Cuman karena udah nggak punya bahan lagi, kayaknya terlalu banyak di otak ini terlalu banyak bergeliat-bergeliat ide-ide gitu, tampaknya harus disebarluaskan. Makanya Hmm. saya memilih Medium. Nah, Sebenarnya itu sih. mulai yang dulunya itu nulisnya berdasarkan apa topik atau eh, ya isu gitu kan. Sekarang nulisnya dari diri sendiri gitu. Bedanya di mana tuh kalau Wah, Afriza rasain? jauh ya, jauh ya. Kadang tuh ini kali ya. Kadang tuh orang tuh selalu berpikir kalau misalnya kalau orang jago nulis pasti bakalan jago semua hal di bidang nulis. Padahal kan itu jauh-jauh beda ya antara bagaimana nulis berita sama nulis artikel sama nulis opini kan jauh beda. Nah, awalnya saya tuh inget banget ketika justru ini Mas, ya apa ya ini sebelum kita masuk ke tadi pertanyaan karena saya itu terlalu sering menulis berita dan menulis berita kegiatan-kegiatan yang notabene future gitu. Akhirnya ketika saya disuruh untuk menulis karya ilmiah, kadang suka tangannya itu gatel gitu, tiba-tiba nulis seenggaknya, padahal itu kan bukan kata-kata yang seharusnya ada di tulisan ilmiah. Jadi ya hal-hal seperti itu. Nah terus awalnya sempat sempat kesulitan, tapi saya mencoba untuk berlatih itu dengan cara membaca tulisan dari mojok.co dan juga tulisannya udah Ivan pada saat itu. Oh ternyata begini loh cara alurnya, bagaimana cara untuk bisa bercerita dengan rapi gitu. Dan termasuk saya membaca kembali tulisan-tulisannya Bang Raffi yang saya anggap ketika itu tulisan opininya cukup baik. Jadi mulai berlatih yang tadinya saya harus menulis berita dengan notabene hal yang
hal yang harus menggunakan tanda petik yang banyak, tiba-tiba harus paragraf penuh gitu. Iya, Itu sih iya. Mas. Berarti anu ya, menambah kemampuan di beragam naskah ya. Terus ya. Iya, seharusnya ya. Tapi Iya. kayaknya, nah ini Mas, saya tuh sering kak, nah mentor saya, editor saya yang ini apa yang dulu aktif mengedit saya ketika saya aktif di Humas itu sering ngatain saya. Tapi Hmm. ini fakta kok, faktanya saya itu baik dalam penulisan apa yang namanya sih artikel-artikel kayak begini Mas. Saya tuh nggak tahu namanya apa. Tapi saya tuh buruk dalam penulisan ilmiah. Dan tampaknya itu yang membuat saya takut akan skripsi. Oke. Saya tuh tulisan ilmiah. Aduh, saya buruk sekali tampaknya ya kalau untuk nulis ilmiah. Ya, ya ujung-ujungnya kalau mau nulis ilmiah ya menggunakan AI lagi. Jadi nggak ya tidak pure dari tulisan tangan sendiri. Hmm. Hmm. Biasanya kalau eh, tulisan ilmiah memang sebenarnya kalau naskah ilmiahnya ya, Hmm. memang kan ada persyaratan-persyaratan yang membuat penulisnya tuh cukup berjarak ya. Eh, Sementara kalau teman-teman media itu biasanya antara naskah dan pengalaman bahkan faktanya gitu kan itu sangat dekat gitu ya. Nah, itu yang kadang bikin eh, penulis model media dengan penulis ilmiah itu jadi beda cara apa ya logika menulisnya jadi beda bahkan aturan diksinya juga beda ya. Tapi kan di bagian jurnal, nah bagian jurnal atau paper itu kan tujuannya untuk publikasi ya. Nah, itu biasanya teman-teman yang sudah pengalaman di media biasanya malah jadi jago nih nanti gitu. Karena karena yang Iya, ya. karena iya kan? Karena yang di jurnal itu biasanya memang berceritanya kayak bercerita kejadian, iya kan? Jadi karya ilmiah saya itu tentang apa sih? Kemudian ini loh metodenya itu seperti ini, tata caranya seperti hasilnya seperti apa, kemudian rekomendasi kami seperti apa. Kan akhirnya kayak gitu. Jadi kayak bercerita kejadian jurnalisme gitu. Itu paper-paper yang sekarang malah dicari gitu kan karena komunikasi papernya tuh jadi lebih oke tapi tetap ada basis penelitiannya gitu menurutku sih gitu emang kalau kalau naskah skripsi misalkan atau naskah karya ilmiahnya pasti pasti banyak yang menyalahi aturan ya, gitu ini menariknya kalau apa punya pengalaman sebagai jurnalis ya karena emang kan eh, tujuannya beda ya antara karya ilmiah dan jurnalisme kan beda ya karena jurnalisme kan salah satunya harus netral misalkan cover both sides misalkan terus ada lagi apa faktual kayak gitu ya gitu dan ya saya juga berapa kali bantu nih berapa orang untuk istilahnya mengomunikasikan hasil ilmiahnya gitu tuh. Nah itu banyak juga tuh yang sekarang lagi butuh karena kebanyakan ya ilmiah itu kan cenderung tulisan teknis ya. Ya, Nah, betul. itu gitu. Saya Nah, kok baru ingat, Mas. Nah, oh, Mas gimana? lanjut. Ah, Saya tuh baru ingat namanya tuh naskah ilmiah populer. nah, ya Nah, kan. itu yang salah satu jadi tugas kami ketika di Humas dulu yaitu mentranskripkan antara naskahnya peneliti Tuh. dosen itu menjadi naskah ilmiah populer. Nah, Nah, itu salah betul. satu tugas kita sebetulnya. Mm-mm. Nah, orang humas biasanya lebih jago di situ daripada membuat naskah ilmiahnya gitu. Ya wajar aja kan ya, karena tugasnya adalah mengomunikasikan semua itu. Dan ketika wawancara penelitinya, ya otomatis penelitinya juga kadang mungkin kesulitan untuk menceritakan apa yang dia lakukan di laboratorium misalkan kayak gitu kan. Nah, tugasnya jurnalis lah yang mengubah itu untuk jadi lebih komunikatif gitu ya. Walaupun belakangan juga mulai dituntut kan yang penulisnya sendiri nih.
atau ilmuannya sendiri nih yang eh, yang cerita diharuskan atau membuat. nulis, ya kan. Nah, muncul kayak the conversation kayak gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau di Medium, kemarin kan udah Ivan Lani sempat ya sempat bahas tuh. Kalau nulis ilmiah di Medium gimana gitu kan. Nah, nyatanya Medium banyak banget nih kalau di luar negeri yang nulis ilmiah populer gitu. Gitu. Jadi ya teman-teman ini juga buat teman-teman juga ya. Teman-teman ketika mau nulis ilmiah di Medium tuh jangan tanggung-tanggung. Jangan nggak usah ragu karena Medium tuh sangat ramah sekali untuk tulisan yang sifatnya ilmiah gitu. Nah kalau sekarang nulisnya untuk pribadi akhirnya bahannya dari mana Pak? Oh, bahannya Hmm. eh full full dari ini aja sih Mas, kegiatan sehari-hari. Jadi setelah Ah, saya lihat-lihat kan dulu mungkin kan medium itu mulai-mulai ramai sekitar di akhir-akhir 2024 ya, setelah ada MPP ya, tumbuh ya, gitu ya. betul, Sebelumnya betul. ketika di awal-awal tahun 2024 itu kayaknya masih sepi di di akhir-akhir 2023. Dan sebelum itu saya kebetulan Mas, saya pengen berterima kasih kepada Mas Bagus karena gara-gara Mas Bagus follower saya nambah. Saya tuh inget banget pada saat itu. Saya dulu, dulu tuh ya udah hampir aktif aktif di medium, cuma aku follower saya tuh segitu-gitu aja. Jadi pada suatu pagi mas, ceritanya mas, beneran ini. Suatu pagi ketika saya membuka medium, tiba-tiba mas follower saya tuh nambah hampir sekitar 200% jadi 81 followers. Kan ketika itu buat nyampe follower 100 kan kayak rada susah banget ya. Saya tuh bingung kok tiba-tiba follower saya naik jadi sekitar 81. Ada apa nih? Tiba-tiba pas saya lihat notifikasi ternyata Mas Bagus tuh memasukkan nama saya di tulisan 45 rekomendasi penulis Indonesia. Hmm, hmm, Dan Mas Bagus tuh menuliskan nama saya di nomor satu, Mas. Makanya saya langsung banyak follower saya, terima kasih. Dan yang bikin saya kaget, nama saya itu di atasnya namanya udah Ivan Lani. hmm, Barangkali itu yang membuat follower saya nambah. Setelah itulah yang memacu saya untuk semakin hmm, rutin menulis medium, karena itu pernah ada momen yang saya tuh ya males aja gitu, kayak bete, kayak nggak ada yang baca. hmm, Tapi hmm. apa gara-gara itu jadi semangat lagi gitu. Iya, iya. Ya kalau kalau yang di daftar rekomendasi emang ya apa ya ini posisi menentukan prestasi ya namanya nama sesuai jadwal abjad tuh nama A pasti di atas gitu ya gitu ya kalau kalau zaman sekolah mungkin kita ngerasa punya nama A itu sial mulu karena dipanggil duluan kan ya tapi ketika mulai bekerja di dunia profesional mau nggak mau emang itu juga mempengaruhi gitu sih. Alhamdulillah nama saya. Heeh. Oke. Teman-teman, ya yang udah datang ya, info lagi ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi pertanyaan jangan cuma dari saya gitu kan. Teman-teman kalau mau nanya juga ke Afrizal, silahkan ya. Jadi ini kumpul KBM ini fungsinya untuk teman-teman memaksimalkan eh, ya interaksi dengan sesama penulis di KBM ya. Jadi eh, bisa bertukar informasi, bisa nanggepin, bisa punya mungkin masalah yang soal nulis di Medium gitu ya. Supaya nanti kita bisa dapat solusinya bareng-bareng gitu, jadi nggak kebingungan lah gitu. Kalau sebelumnya kan biasanya mungkin interaksinya di grup gitu, bingung atau tunggu-tungguan gitu kan ya. Kalau di Medium bahkan mungkin cuma bisa saling respon gitu. Kalau di kumpul KBM nih teman-teman bisa langsung tanya gitu ya. Oke, balik lagi ke Afrizal nih. Nah, sekarang kan saya baca tulisannya itu kebanyakan memang pribadi ya. Nah, eh, masih kebayang nggak sih bakal ngelakuin aktivitas yang ya dekat dengan jurnalistik lagi gitu? Hmm, em, saya rada sebel kalau misalnya nggak apa ya, bukan sebel dengan pertanyaan Mas Bagus, nggak. Saya tuh rada takut ketika saya itu harus
menceritakan ya tentang apa yang akan saya laksanakan gitu Mas. Oke. Itu. Soalnya saya itu ada tuntutan dari orang tua untuk mengejar satu cita-cita yang saya ini nggak pengen sebetulnya. Aku yakin kalau saya sebut ini pasti kalian tuh pada hah gitu. Saya yakin Mas, dari muka saya tuh nggak cocok. Ah, Saya spill dikit, saya tuh disuruh sama orang tua saya jadi polisi Mas. hmm, Dan maksudnya ini bukan sekedar kata-kata yang maksudnya emang beneran gitu ya iya, Pak, iya. Pak, ya emang beneran disuruh jadi polisi kayak nanti daftarnya polisi dan itu udah lama sekian. Nah, satu hal yang rada-rada saya ini kayaknya ya kan Mbak Dian kenapa sih pada ketawa? Iya, jadi polisi. Kayak muka-muka saya kan muka-muka soft gitu ya, tiba-tiba jadi polisi. Tapi ada satu hal yang saya tuh rada-rada nggak mau jadi polisi karena saya ada punya hobi, ada punya kesukaan yang notabene kayaknya itu akan beririsan ketika saya menjadi seorang polisi. Hmm, Jadi kalau misalnya iya, iya. ditanya apa yang ingin dilakukan, sebetulnya saya tuh punya cita-cita ini sih Mas. Saya tuh ingin em, menjadi, saya tuh sebenarnya masih pengen untuk di korporat, masih sebagai seorang pekerja di korporat, Hmm, tapi spesifik di humas, gitu. oke. Apa spesifik di humas. Cuman yang menjadi kendalanya adalah jurusan. Barangkali nanti Oke. Mas bisa ini kali Mas ya, apa yang bisa kasih advice sebagai anak-anak ekonomi syariah yang Iya, sama. iya. Itu karena beberapa yang saya lihat gitu, kebanyakan anak-anak kita sebagai anak-anak ekonomi kan pengennya tuh ke BI, ke Iya, OJK. iya. Betul. Nah, ketika kita melamar di bagian humas itu sudah tuh yang syarat S1 ilmu komunikasi. Nah, itu yang kadang suka membebani saya gitu. Bagaimana Iya, Mas iya. menurut senior saya ini Mas sebagai sarjana ekonomi Oke, syariah? sebelum saya yang jawab, mungkin teman-teman ada yang profesi bahkan mungkin kerja di dunia Iya, di jurnalis. perhumasan gitu ya. Mungkin bisa kasih insight juga ya, teman-teman. Jadi karena eh, masalah jurusan ini kan memang selalu jadi bahasan di mana-mana ya. Bahkan Najwa pun bilang eh, mayoritas mahasiswa di Indonesia tuh salah jurusan gitu kan. Nah, yang menarik adalah eh, banyak penelitian yang bilang kalau sebenarnya bukan soal jurusannya salah atau enggak, tapi yang jadi penentu adalah penyikapan atas jurusan atau pengalaman hidup yang pernah dialami gitu ya. Nah, itulah yang kemudian membuka peluang untuk sebenarnya nasib itu nggak linear. Nah, itu akhirnya yang jadi pintu untuk banyak orang bisa sukses dengan hidupnya dan meskipun mungkin masa lalunya atau jurusannya bahkan gitu nggak pas gitu ya. Nah, nah untuk konteks ekonomi syariah eh, ini spesifik ya. Jadi sebenarnya kalau di ekonomi syariah di Indonesia memang ada problem stagnansi ya kalau saya bilang. Jadi stagnansi tren. Jadi ada persepsi yang salah tentang ekonomi syariah, tapi tidak dikoreksi secara publisitas. Ya, tidak dikoreksi secara publisitas dengan efektif sejauh ini. Jadi kayak misalkan pertanyaan klasik, emang bedanya konvensional dengan syariah apa kan gitu. Itu seringkali tidak terjawab dengan lengkap gitu. Akhirnya orang menganggap oh nggak yang konvensional itu nggak pakai yang konvensional pakai bunga, yang syariah nggak pakai bunga. Itu kan sekedar itu. Padahal lebih kompleks dan lebih lebih komprehensif daripada itu. Masalahnya adalah satu ya yang jadi problem utama menurut saya adalah nggak ada nggak ada media yang khusus untuk ekonomi syariah. Dulu ada, tapi kayaknya gagal dan mereka tidak melanjutkan lagi dan tidak ada penerusnya sampai detik ini. Nah, ini salah satu problem utamanya untuk perhumasan di dunia ekonomi syariah.
Padahal industrinya besar banget, ya. Industrinya besar banget dan yang memanfaatkan malah kebanyakan saya boleh bilang malah bukan muslimnya. Nah, ini yang kadang juga bikin miris ya. Yang manfaatkan malah teman-teman yang sebenarnya dulunya pakai konvensional terus tahu keuntungannya perbankan syariah akhirnya ada mereka yang pada manfaatkan. Nah, ini kalau ngomong soal ekonomi syariahnya. Nah, kalau soal profesi, perhumasan, eh saya tuh sempat dikontak sama OJK untuk anu Zal, untuk ini konten-konten edukasi tentang ya perbankan syariah. Yang ternyata mereka itu kesulitan untuk hal itu. Ya, sampai detik ini mereka itu kan komunikasinya ya perbankan secara umum. Padahal OJK kan punya lini syariah juga, ya. Punya karena Bank Syariah Indonesia aja kan punya pemerintah dan itu kapitalisasinya terus menggulung ya, terus naik, naik, tumbuh dan OJK punya apa ya? Saya bisa bilang kewajiban untuk memperbesar itu juga gitu kan. Apalagi kita mayoritas Islam juga gitu kan ya, mayoritas Muslim. Otomatis publisitasnya sebenarnya dibutuhkan, publisitasnya dibutuhkan. Cuman ya sampai detik ini kan kalau baca outlet media gitu ya, ekonomi syariahnya tuh bisa dihitung jari gitu ya. Padahal ya bahasanya bisa lebih luas daripada itu. Nah itu menurut saya butuh apa ya perhumasan yang lebih banyak lagi. Sayangnya, bahkan kampusnya pun tidak ngasih ruang untuk eh, pemasaran syariah yang cukup. Nah, ini juga kritik saya ke kampus, ya, gitu kan. Walaupun dosen pendamping saya sudah jadi profesor, gitu. Prof. Ririn ya, sekarang udah jadi Prof. Ririn. Beliau udah jadi profesor, tapi sepertinya sejauh ini memang porsi beliau tuh nggak terlalu banyak di kampus. Sementara kan di kampus tuh, kalau di UNER ya di Erlangga, itu fokusnya di ekonomi syariahnya, keuangan, sama mungkin em, ya yang paling besar itu ya ekonomi syariah sama keuangan dan perbankan otomatis gitu. Nah, itu kenapa yang kemarin membuat saya sama Mas Kowin ya, Mas Kowin di Islam Indonesia yang ngelola Islam Indonesia di Medium. Saya bilang ke dia, Mas, kalau saya apa ingin setor naskah ekonomi syariah boleh nggak ke Islam Indonesia gitu. Nah, akhirnya oke gitu kan. Nah, ini inisiatif saya di tahun 2025 nanti, gitu kan. Mungkin saya berusaha memperbanyak bahasan tentang ekonomi syariah awal dari sisi bukan fikih ya. Kalau fikih bukan keahlian saya karena saya bukan orang pesantren gitu kan ya. Nah, tapi lebih ke pemasaran syariah ya. Jadi secara etik, secara tren gitu ya. Itu. Tapi kalau Afrizal malah punya latar belakang pesantren, mungkin punya keuntungan tertentu untuk bahas topik-topik yang sifatnya mungkin dalil kayak gitu ya. Itu kalau nanti kakeknya masih nyambung sama ekonomi syariah. Gitu sih kalau saya. Tuh, kebayang ya. Oke, Mbak Putri silakan mau nanya. Boleh, Mbak. Mau on mic silakan. Mau chat juga silakan sih. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. saya mau nanya nih Mas, kalau kan tadi ada berbicara tentang jurnal, karya ilmiah sama artikel tuh perbedaannya apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua kan saya belum member. Ini kalau mau jadi member itu yang paling mudah pembayarannya itu lewat
bank digital atau ATM atau bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, buat Mas Rizal dulu deh yang di kampus, masih di kampus nih. Soal jurnal, karya ilmiah, ilmiah Langsung populer. saya serahkan ke senior saya aja, gimana Mas? Eh, gak Perasaan Mas? gitu cara kerjanya ya. Oke, cara kerja ya. Eh, saya belum tahu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Putri. Oke, pembedanya biasanya ada di anu ya, Mbak Putri ya. Pembedanya ada di pertama tujuan, ya. Pertama tujuan. Misalkan karya ilmiah, karya ilmiah itu tujuannya untuk scientific ya. Scientific itu ilmiah. Keilmiahan itu ya, intinya adalah menemukan jawaban atas aktivitas yang terkait keilmuan. Dan itu kan bentuknya macam-macam ya, karya ilmiah itu ya. Ada yang mungkin studi perpustakaan, ada yang tujuannya untuk eh, laporan laboratorium seperti itu. Lalu lagi eh, ya riset lapangan kayak gitu, karya ilmiah ya, tujuannya untuk eh, tujuan keilmiahan. Lalu untuk ilmiah populer, nah ilmiah populer itu sebenarnya sebutan untuk karya ilmiah yang dikomunikasikan untuk kalangan di luar akademisi. Ya. Jadi seakan-akan penelitinya itu perlu untuk memberitahukan hasil penelitiannya ke khalayak. Itu ilmiah populer. Jadi eh, pembahasannya pun nggak seperti karya ilmiah karena ilmiah populer itu cenderung poin-poin yang disederhanakan. Biasanya adalah panjangnya ya nggak sampai berhalaman-berhalaman seperti karya ilmiahnya gitu ya. Gitu. Salah satu bentuk karya ilmiah populer memang bisa disebut eh, jurnal ya. Salah satu bentuk ya gitu. Tapi jurnal sendiri juga punya format dan tujuannya masing-masing. Jadi jurnal itu salah satu hasil dari ringkasan karya ilmiahnya. Dan jurnal ini bisa dikirimkan ke penerbit-penerbitnya. Ya, setiap jurnal itu ada penerbitnya masing-masing. Kita setor naskah ke sana dan itu tiap jurnal punya kriteria dan persyaratannya masing-masing. Dan biasanya jurnal masih harus mencantumkan apa ya elemen-elemen keilmiahan karena biasanya ditujukan untuk sesama akademisi ya. Walaupun walaupun konsumsi jurnal itu juga saya bisa bilang bukan masyarakat umum ya, tapi masyarakat dengan eh, perhatian-perhatian khusus. Misalkan kayak jurnalis, jurnalis itu biasanya juga ngumpulin banyak jurnal gitu. Mereka mencari informasi dari jurnal-jurnal yang mereka juga dapat kesimpulan jurnalnya, lalu penulisnya siapa atau penelitinya siapa, lalu ada informasi baru apa, ya kan? Karena di jurnal itu biasanya ada banyak kebaruan-kebaruan. Nah, seperti itu. Jadi tiga hal tadi itu berbeda secara tujuan dan formatnya. Hasilnya otomatis menempatkannya juga jadi beda-beda gitu kan. Karena kalau kayak misalkan karya ilmiah otomatis tidak ada di publik ya. Cuman bisa diakses mungkin di perpustakaan gitu. Kalau jurnal, selama jurnalnya sudah dipublikasikan, nah itu udah bisa diakses secara publik. Kalau ilmiah populer pasti ada di mana-mana gitu ya. Tuh. Nah, kedua soal jadi member medium ya yang dimaksud ya. Anu, untuk apa? Yang artikel tadi belum. Oh Perbedaannya jurnal iya, sama artikel. kalau artikel saya biasanya menerjemahkan nah, sebutan artikel tuh terlalu umum ya.
pakai pengertian saya, tapi supaya nggak salah saya coba pakai KBBI aja ya, supaya eh, saya nggak ngawur gitu kan. Kadang saya kalau pakai sudut pandang pribadi karena eh, berdasarkan pengalaman akhirnya nggak nggak ada pakemnya gitu kan. Nah, kalau di artikel sebenarnya kalau di KBBI ya kita perlu pahami artikel itu biasanya ini ya saya coba share sedikit ya. Mungkin juga buat teman-teman. Ini KBBI itu bilangnya adalah artikel itu cara tulis lengkap gitu kan ya. Nah, ini bisa sebenarnya akhirnya menyebabkan artikel itu pengertiannya jadi sangat banyak. Dia karya tulis juga, laporan berita, esai juga ya, bahkan di surat kabar dan sebagainya. Nah, akhirnya artikel itu bisa ada di mana-mana. Bahkan blog itu juga termasuk ke eh, apa ya, salah satu bentuk artikel gitu. Kalau kita merujuk ke kata asli bahasa Inggrisnya gitu kan. Artikel sendiri itu isi untuk banyak naskah ya. Bisa untuk banyak naskah, bisa untuk majalah, bisa untuk koran, bisa untuk buku bahkan gitu. Yang itu isinya sangat banyak. Jadi supaya kita nggak bingung, biasanya lebih baik jangan menyebutnya sebagai artikel, tapi menyebutnya dalam bentuk eh, gaya, bukan gaya, ya, kategori naskahnya, kategori naskahnya. Contoh misalkan, oh ini naskahnya digunakan untuk situs pribadi berarti boleh disebut sebagai blog gitu ya. Nah, atau kategorinya lagi misalkan lainnya, oh ini eh, digunakan untuk opini di kolom media massa gitu ya. Nah, itu akhirnya jadi kategori naskahnya sendiri. Walaupun itu juga artikel gitu ya. Gitu. Seperti itu ya. Nah, ini kalau di KBBI lebih spesifik dikasih misalkan artikel hukum, artikel lainnya kayak gitu ya. Nah, itu di luar konteks. Kira-kira itu kalau artikel ya. Jadi eh, saran saya sih kebanyakan naskah yang kita baca selama bukan fiksi bisa disebut artikel juga gitu. Gitu. Nah, yang pertanyaan kedua tadi untuk member anu ya, Medium ya, Mbak Putri ya. Ya, Iya. Medium kalau saya kemarin jadi member itu saya gunakan Genius ya. Genius. Genius itu memang selama ini saya pakai untuk transaksi digital. Eh, istilahnya kalau dulu itu debit online. Kalau sekarang debit online nyebutnya. Ya. Kalau dulu ada virtual credit card nyebutnya, gitu. Kalau sekarang debit online, nah debit online ini fitur yang udah banyak di bank-bank digital ya, kayak Jago, kayak Blue, belakangan ada Beyond punya BSI, itu pada bisa semua ya. Jadi kalau mau Dana gimana? gimana gimana? Dana. eh Dana saya belum pernah dapat kabar ada yang bisa karena yang penentu kan ininya sebenarnya debit online-nya itu tergabung ke jaringan Visa atau enggak. Nah, itu yang biasanya penentu. Ya. Oh, kalau yang pakai e-wallet ya, ini Mbak Dian bilang OVO, GoPay emang bisa tapi kayaknya lewat anu ya, Google Play ya, pakai Play Store ya pembayarannya. Nah, ini ada yang bilang Shopee Pay juga bisa. Berarti tagihannya masuk kemana tuh Afrizal? Kalau saya langsung pas bayarnya langsung masuk ke Shopee Pay sih, Mas. Oke. Nah, Jadi pas itu. bayar langsung milih menu Shopee Pay. Berarti opsinya sangat banyak ya udah. Sekarang malah di Google Play Store tuh bisa juga langsung
tagihannya ke situ. sih. Mm-mm. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya, silakan. Itu Mas ada yang via chat dari Oh, Bu Nur Suhaira. oh ya, untuk konsisten mulai caranya gimana ya? Karena kita kadang bosan kalau kita tulis lagi. Ada tips yang bisa bagiin. Nah, sosial nih, share dulu, sharing. Kalau kalau misalnya saya itu termasuk orang yang nggak ingin membebani diri saya dengan menulis. Tapi barangkali ini akan debatable ya. Karena kalau saya lihat dari penulis-penulis yang lain ya, mereka itu banyak banget penulis itu yang expert dalam dalam arti expert, tulisannya itu ada dagingnya, ada isinya yang emang dia tuh menuliskan sebuah ilmu psikologi ataupun misalnya ilmu-ilmu tentang parenting ataupun misalnya ilmu-ilmu tentang teori-teori yang aneh-aneh itu. Nah, saya itu cenderung orang yang menulis kegiatan sehari-hari aja. Karena memang saya ini nggak pengen terbebani oleh kegiatan saya nulis. Jadi saya tuh nggak pengen nulis itu saya harus riset dulu. Alasannya males aja, males gitu. Nah, jadi menurut saya ketika kita itu pengen konsisten buat mudah. Itu kalau dari saya, buat nulis itu semudah mungkin. Saya itu justru khawatir ketika memang kita itu niatnya adalah konsisten nulis dan kita itu punya tendensi bahwa oke, tulisan saya harus baik, tulisan saya harus rapi, tulisan saya itu harus punya makna dan punya isi, itu saya khawatir nanti tulisannya akan tidak konsisten. Itu karena niatnya adalah konsisten dulu ya. Kalau misalnya kita pengen niatnya konsisten menulis. Jadi saran saya sih coba menulis yang sederhana terlebih dahulu untuk membangun konsistensinya dulu. Nanti ketika memang sudah konsisten dan sudah mulai nemu ini pola-pola nulisnya yang rapi seperti apa, nanti mulai mungkin isinya akan dinaikkan dikit, dinaikin dikit, dinaikin dikit gitu. Karena saya tuh dulu ngerasain kok nulis satu medium tuh harus 1,5 jam, 2 jam. Sekarang bisa lebih sedikit lagi, kayak cuma 30 menit, 45 menit seperti itu. Itu yang pertama sih, jangan dibuat sulit. Yang kedua adalah biasanya saya itu kalau lagi momen males nulis adalah ketika saya ini nggak tahu pengen nulis apa. Jadi buntu aja, buntu aja. Jadi kadang kalau buntu ya udah saya males karena buntu, bingung pengen nulis apa. Nah, saya itu terbiasa untuk menuliskan segala ide. Jadi di handphone saya ini penuh dengan bank ide. Saya pengen nulis apa, saya pengen nulis apa. Ketika lagi naik motor tiba-tiba kepikiran ada suatu isu yang ingin saya komentari, langsung saya melipir dikit untuk sekedar untuk menulis di bank ide. Jadi saya itu hampir tidak pernah kehilangan ide karena terlampau banyak ide yang ada di handphone. Nah, kalau misalnya di handphone kita banyak ide, kita tuh ada rasa pengen nulisin idenya, kayak sayang aja kalau misalnya idenya itu tidak tertuliskan. Nah, itu yang membuat jadinya pengen nulis lagi, pengen nulis lagi. Jadi mungkin ada dua kali Mas ya kalau misalnya aku rasain. Yang pertama jangan membuat sulit, yang kedua itu memperbanyak ide. Nanti kita akan terpacu sendiri untuk menuliskan idenya itu. Gitu. Mungkin Mas Bagus ada cara yang lain. Menarik tuh, menarik. Tapi kayak ya soal ide ya, ini juga dan konsistensi ini kan topik yang mungkin lagi masih hangat karena kita baru mengawali tahun ya. Banyak yang bikin resolusi, bikin target untuk tahun yang baru, panjang. Bahkan saya kemarin juga bikin eh, newsletter Nawala KBM juga soal ide ya. Jadi saya nulisnya itu judulnya nginget-nginget ide itu nyebelin ya, ya kan. Kalau apalagi kalau idenya udah hilang, kita coba recall-recall lagi itu nggak pernah muncul gitu kan. Itu. Nah itu kenapa akhirnya eh, untuk ide jadi harus dicatat gitu ya. Mau nggak mau harus dicatat dan kita harus ngiket dia gitu ya. Walaupun akhirnya konsekuensinya kita bakal numpuk ya, numpuk ide mungkin, numpuk informasi, numpuk inspirasi yang kita catat. Kalau yang itu mungkin kita nggak bakal, mungkin ya, mungkin eh, belum bisa pastiin gitu kan. Ide ini bakal kepakai kapan, dan ini bakal ditulis kapan. Itu konsekuensi ketika kita numpuk banyak ide.
Tapi ya benar, apa yang dibilang Afrizal, kalau mau konsisten sebenarnya ketika kita punya bank, punya stok banyak, itu membantu ya. Saya nggak bilang konsisten itu akan terjamin ketika kita punya bank ide gitu ya. Tapi itu membantu kita untuk tetap bisa konsisten. Ya, termasuk soal tulisannya itu tulisan apa. Jadi kalau teman-teman lihat saya kalau soal konsistensi nggak ideal jadi contoh karena saya sendiri kalau nulis selalu punya prinsip eh, apa kemarin saya bilang ke teman-teman nulis kalau di saya gitu ya, saya perlu pastiin kalau tulisannya itu pantas untuk dibayar ya. Nah akhirnya saya harus menyajikannya itu benar-benar maksimal gitu ya. Tapi itu tulisan untuk yang itu untuk tulisan yang eh, kualitas tinggi gitu ya. Beda lagi misalkan kalau memang tujuannya adalah sekedar untuk nulis gitu ya atau sekedar untuk konsisten. Nah, kalau teman-teman baca tulisan-tulisan saya yang mungkin biasanya apa dalam banget, kemudian tiba-tiba kok nulisnya receh dan sekedarnya gitu, bahkan mungkin banyak kesalahan. Nah, itu salah satu naskah yang tujuannya untuk menjaga ritme tetap eh, panas untuk nulis gitu. Biasanya itu adalah bentuk latihan ya, latihan kemudian tetap menjaga apa eh seperti otot ya, seperti otot tuh kalau nggak dipanasi biar nggak nge-lag atau mungkin nggak kaku gitu. Nah, nulis itu juga sama. Jadi tetap harus dilatih, tetap dipanasin supaya tetap nulis. Nah, salah satu bentuk yang biasanya saya paksa untuk konsisten adalah eh, bikin buletin, bikin nawala itu. Jadi seenggaknya sepekan sekali itu tetap nulis. Akhirnya kalau teman-teman baca buletin atau newsletter dari KBM tuh ya sekenanya gitu kadang nulisnya. Nah, tapi itu wajar gitu. Nah, akhirnya balik lagi ke teman-teman, tujuannya nih apa? Tujuannya yang untuk dicapai apa dulu nih? Itu harus ditentukan dari setiap naskah. Jadi kalau naskahnya memang tujuannya sekedar untuk konsisten, yang beruntun, misalkan kayak udah Ivan, akhirnya tulisannya memang model-model udah Ivan Lanin bisa jadi cuma dokumentasi kegiatan, jadi untuk sekedar menulis gitu ya, atau kelebat pikiran. Itu kalau tujuannya untuk konsistensi. Sementara kalau tujuannya naskahnya adalah untuk misalkan nih untuk jadi opini di media massa, gitu. Nah, otomatis harus dalam dong, ya kan? Nggak mungkin karena nulisnya model-modelan ngeblok, bahkan mungkin tidak mengindahkan kaedah-kaedah bahasa Indonesia. Nah, akhirnya memang sebelum menulis, seorang penulis tuh harus punya visi tentang tulisannya ya, gitu. Itu. Hmm. Mas Teo katanya mau nambahin Mas Bagus. Oke, silakan, silakan. Boleh, Mbak Dian. Halo Silakan, Karena Mas aku silakan. Afri, Yo, apa? halo Mas Afrizal dan Mas Bagus, salam kenal. Nah, Saya mau nambahin sih, ini Mas Afrizal ini unik ya, maksudnya latar belakangnya jurusannya ekonomi syariah, dijulukinya komunikasi sastra, diharapkan sebagai polisi, pengennya jadi humas gitu. Ini menarik nih. Nah, tadi saya sepakat sih dengan poin Mas Bagus, cuman kalau boleh saya menambahkan, menurut saya sih kalau misalnya emang Mas Afrizal pengen jadi humas gitu ya spesifik, coba dijalanin aja gitu. Karena kebetulan kan saya kerja di media juga. Dan sebagai reporter itu, kebetulan kalau di kantor saya, ada orang-orang yang latar belakangnya tuh nggak ilmu komunikasi gitu. Ada yang dari hukum, ada yang dari pertanian, pendidikan, bahkan sampai kimia. Tapi kayaknya sih saya rasa korporat itu melihatnya lebih ke skill set sama pengalaman ya.
Jadi ketika Mas Afrizal bisa meyakinkan korporat kalau Mas Afrizal bisa menyajikan komunikasi dengan baik, menurut saya peluangnya sih masih ada gitu, meskipun latar belakangnya tadi ekonomi syariah. Dan apalagi saya lihat kan portofolio seenggaknya yang saya lihat dari mediumnya Mas Afrizal itu tulisannya bagus-bagus ya dan cukup keren gitu. Jadi saya rasa sih dengan pengalaman sama portofolio Mas Afrizal nggak ada salahnya sih dicoba gitu mengejar apa yang diharapkan gitu. Gitu sih Mas Afrizal. Semoga mendorong Mas Afrizal meraih apa yang diharapkan gitu. Terima kasih Mas Ivan. Mas Ivan ini memberikan saya semangat baru, Mas. Di awal tahun ini, Mas. Tapi yang penting itu saya eh, tugas akhir ya harus selesai. Oh, kabur. Oke, Mbak Nur masih nanggepin ya. Kalau nggak dapet momen gitu, mas udah banyak bang ide tapi masih stuck. Nah, akhirnya ini penentunya memang di kemauan kita ya, di kemauan kita. Kalau nggak maksa biasanya memang nggak tereksekusi juga gitu kan ya. Nah ini memang melawan apa ya? Melawan godaan ya. Biasanya sih memang masalahnya di godaan gitu. Jadi kita cenderung males gitu. Oh kita lebih milih aktivitas yang lain gitu. Nah memang akhirnya memang di komitmen kita ya. Komitmen kita untuk nulis. eh, Kalau udah menurun itu biasanya perlu perlu bantuan ya. Perlu bantuan dari orang lain. Nah ini salah satu cara ya. Satu cara. Jadi kalau dulu saya pernah bikin apa istilahnya kayak teman yang marahin saya kalau saya nggak tulis. Dulu tuh pernah saya bikin gitu. Nah ini salah satu taktik ya. Misalkan mau konsisten tapi eh, sulit gitu atau banyak godaannya. eh, Salah satu taktiknya adalah datangkan bala bantuan gitu. Jadi jangan sendirian ya. Jadi penulis juga jangan sendirian. Ini juga masukan saya buat teman-teman. Jadi penulis jangan sendirian. Bisa berkomunitas, bisa berkelompok. Tujuannya adalah supaya saling menguatkan ya. Karena apalagi yang mungkin memutuskan diri untuk berprofesi di bidang kepenulisan, itu naik turunnya banyak. Ya. Naik turunnya itu banyak. Akhirnya ya seperti profesi lainnya sebenarnya gitu. Tetap harus berkelompok, berserikat bahkan supaya kemampuannya itu tidak mati ya. Matinya profesi dan kemampuan tuh matinya banyak ya, penyebabnya. Nggak cuma soal dapat uang atau dipekerjakan atau enggak gitu ya. Tapi bisa jadi juga gara-gara masalah pribadi, misalkan kesehatan mentalnya juga gitu. Nah itu otomatis tidak bisa dihadapi sendirian. Ya, bahkan kalau penulis makin senior biasanya mereka makin punya semacam pembaca beta ya. Jadi sebelum dipublikasikan naskahnya biasanya dilempar ke kritikus pertama. Kritikus pertama tuh kayak ngasih komentar, ini tulisan saya menurutmu gimana? Gitu biasanya. Nah itu pembaca beta akan dikasih akses sebelum si tokoh misalkan atau si penulis terkenal ini mempublikasikan tulisannya. Itu yang ideal, ya, yang ideal. Tapi memang nggak semua hal di dunia ini ideal, jadi eh, sebisa mungkin memang kita perlu ngumpul ya. Nah, salah satunya dengan komunitas kayak gitu. Nah, saya sih belum kepikiran ya KBM itu punya semacam challenge eh, nulis beruntun bersama gitu, karena ngontrolnya lumayan ya. Kalau dulu memang KBM pernah bikin antologi yang itu tapi sifatnya
diam-diam. Jadi KBM bikin inisiatif, cuma diumumkan sekali, lalu seleksi alam ya, siapa yang nulis, kemudian sama KBM diseleksi untuk masuk di antologi. Nah, salah satunya adalah dosennya Nia dan Rival, gitu yang waktu itu lolos. Dibukukan lah tulisannya, gitu. Itu salah satu cara ya. Nah, komunitas punya punya banyak cara sih sebenarnya untuk bikin teman-teman tuh konsisten tulis. Tinggal nanti eh, ya eksekusinya bagaimana, itu aja sih, gitu. Ada lagi Mbak Nur? Tadi kayaknya Mbak Dian pengen ngomong deh sebelum tadi Mas Ivan. Oke, Mbak Dian. Kalau tadi Oh nggak iya salah. ya tadi. Juga. Iya, tadi Aku pengen cuma kayak mungkin aja kayaknya ada yang Mas pengen Bel. ditambahin ya Mbak ya. Enggak, aku enggak mau. Thank you. Oke, oke, oke. Nah, itu. Tapi kalau soal konsistensi emang tantangan semua orang ya. Dan hampir tiap penulis yang saya baca di Medium eh, kayaknya nggak luput dari nulis tentang konsistensi. Oke, teman-teman yang lainnya ada yang mau nanya lagi ke saya, ke Mas Afrizal, ke teman-teman yang lain yang baru gabung juga silakan ya. Eh, Jangan sungkan-sungkan karena ini kita sharing-sharing aja. Jadi Saya jangan mau terlalu tanya lagi. iya Mbak Putri. Kan tulisan saya kan sudah ada di beberapa apa tempat lain gitu. Kalau Mm, di publikan Medium itu nanti kedeteksi atau bagaimana atau tidak? mm. Oke, Medium punya satu fitur yang bahkan membuat kita bisa mempublikasikan naskah kita dari tempat lain ke Medium. Nah, ini yang mungkin teman-teman juga nggak banyak tahu ya, terutama yang generasi sekarang. Yang generasi baru-baru itu nggak banyak yang tahu karena fiturnya udah dikurangi, nggak dibuka gitu kan ya. Tapi tetap ada fiturnya. Jadi Medium tuh punya fitur kalau nggak salah namanya canonical ya. Canonical kalau di dunia SEO atau dunia pencarian itu canonical itu kayak menjelaskan ini loh naskah ini pernah diterbitkan di tempat lain gitu penjelasannya. Nah, dulu Medium punya fitur itu secara terbuka. Jadi waktu saya awal-awal di Medium, fitur itu tuh bahkan nempel dengan apa namanya? Ketika kita nulis nulis naskah baru, oh ya, nulis naskah baru. Nah, ketika naskah baru kita dikasih opsi untuk mau nulis naskah baru atau mempublikasikan ulang naskah di tempat lain. Nah, ini salah satu indikasi bahwa sebenarnya di Medium itu boleh kita mempublikasikan ulang naskah kita, gitu. Yang pasti adalah Medium itu punya sikap pastikan ini beneran naskah kamu, gitu ya. Kamu adalah pemilik asli dari naskahnya. Nah, konsekuensinya Medium harus tegas terkait dengan pencuri-pencuri naskah atau plagiator. Ya. Nah, Medium itu tegas banget soal plagiasi. Jadi misalkan eh, ada pengguna Medium yang mempublikasikan naskah, tapi ternyata tapi ternyata pemilik naskah aslinya itu melaporkan naskahnya ke Medium, nah sama Medium langsung eh, di banned ya, penggunanya akan langsung di ban sama Medium, gitu. Soal plagiarisme, Medium memang sangat tegas. Jadi hati-hati kalau masalah plagiarisme itu kenapa di KBM
berusaha untuk menjaga teman-teman terhindar dari plagiasi. Nah, walaupun KBM nggak punya kemampuan untuk mengecek ini naskahnya lolos Turnitin nggak gitu. KBM nggak punya kemampuan itu gitu. Tapi selalu mengingatkan aspek-aspek yang kira-kira biasanya sensitif dengan lisensi, terutama gambar, kayak gitu. Gambar, materi, grafik, seperti itu. Jadi kalau mau Mbak Putri mau publikasikan ulang tulisannya memang punya Mbak Putri, silakan saja di Medium. Jangan ragu-ragu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Afrizal, tanya ke aku ya boleh kan? Cukup sih Mas kalau dari aku. Aku nggak punya pandangan mengenai plagiat. Heeh, gitu. Oke, Saya mau tanya boleh Mas silakan Reva. ke Mas Afrizal nih. Mungkin kan tadi udah sobat dijelasin ya background latar belakangnya dari pesantren bahkan sampai SMA ya Mas. Wow luar biasa banget itu 6 tahun. Ya kan? Itu dipaksa kayaknya Mas ya. Nggak jadi plagiat. Ya tapi setidaknya kan udah menjalani dan melakukan Ya. kan. Ya udah terlewati masa-masa itu. Tapi pernah nggak sih Mas walaupun mengambil jurusan yang mungkin agak linear gitu ya dengan background latar belakang Mas yang sesuai lah track recordnya sama-sama Islami kan intinya. Akhirnya kan Mas juga apa namanya beragama Islam juga kan pastinya. Ada keminatan Mas terhadap penulisan Islam itu sendiri gimana Mas? Terus sejauh ini ide-ide yang Mas kumpulin itu dalam membuat tulisan apakah sebagian besar itu keseharian atau justru kadang Mas juga punya perhatian lebih terhadap dunia keislaman entah itu terhadap filsafatnya dan lain sebagainya gitu tentang konsep-konsep yang ada di Islam itu sendiri itu gimana Mas? Sayangnya tidak. Kalau misalnya ka- eh, kalau misalnya konteksnya Mas Rival ini lebih ke arah-arah Islam secara materi ataupun Islam secara fikihnya barangkali tidak. Tapi mungkin mungkin jatuhnya ke seperti ini sih Mas. Hmm, aku tuh punya teman dekat. Teman dekat saya itu adalah orang NU banget. NU-nya tuh banget, Mas. Wah, parah dia. Kayak N-nya banget. Kayaknya setiap ada pengajian NU dia barangkali akan datang. Dari tampilan mukanya ini kayak NU banget gitu. Nah, tapi sedangkan saya itu bukan orang yang lahir dari rahim NU gitu. Dari garis keturunan bukan garis keturunan NU. Dan kebetulan orang teman saya ini adalah teman saya think tank. Kalau kita bicara mengenai apa keislaman dan dialah juga orang yang mengantarkan saya untuk datang kepada misalnya ziarah, misalnya ikutan pengajian, walaupun itu sebetulnya bukan budaya yang biasa saya laksanakan. Nah, akhirnya dari hal-hal itu kadang suka jadi tulisan. Jadi sebenarnya yang saya jadikan tulisan itu bukan ranah Islamnya, bukan. Tapi pengalaman saya ketika saya misalnya lagi berziarah, ketika saya hasil dari think tank saya dengan kawan saya yang NU-nyal ini, gitu. Jadi barangkali nanti akan dipermudahkannya karena saya punya pengalaman keislaman ketika SMP SMA. Itu bisa jadi pemantik ketika tulisan saya gitu. Tapi untuk ranah keislamannya sepertinya tidak, tapi lebih ke pengalaman saya ketika saya di pesantren ataupun ketika saya lagi ziarah ke makam Gus Dur yang lain itu pada pakai sarung peci sedangkan saya pakai celana jeans dan pakai baju muslim dan saya terlihat berbeda sendiri itu. Jadi nanti mungkin saya akan elaborasikan di ranah itu. Gitu sih Mas Rival. Berarti terkait perhatian keislaman lebih kepada ini ya apa namanya keseharian itu tadi gitu ya Ya, mungkin agak betul. terlihat berbeda dengan yang lainnya gitu kan nggak Iya. mencirikan gitu ya. Iya, Menarik. betul. Apalagi ketika saya hidup di Jawa Timur ini, ya Sangat Masya Allah, NU ya. subhanallah, alhamdulillah. So culture-nya tinggi banget ya Mas. Mm-mm. Masjid tiba-tiba ada ini kolam air gitu. Kolam air itu kayak solawatnya Gus Dur 1 jam Oh, sebelum azan udah waduh, bunyi. betul Allah Mas. Akbar. Betul betul betul. Subuh
maghrib, asar, every day, every time ini salawat siapa ini? Ya, Oke, oke, menarik Mas, menarik. Hmm, oke. Soal terima kasih humaniora Mas. gitu ya, Afrizal lebih lebih kategorinya lebih pengen elaborasi pengalaman pribadi atau menjadi pengamat atas fenomena sosial atau yang mana? Dua-duanya Mas, Hmm, dua-duanya. Kebetulan saya tuh orang yang senang politik juga, hmm, jadi ada beberapa hal juga tulisan-tulisan saya itu mengenai politik gitu. hmm, Jadi memang suka, termasuk ketika saya ngomongin tulisan mengenai misalnya ranah-ranah keislaman itu kan ada pengalaman saya. Misalnya ketika saya mengomentari fenomena Gus Miftah, itu kan ya, pengalaman orang yang saya coba elaborasikan sendiri. Jadi hmm, keduanya. Justru saya tuh lebih sering itu Mas, antara pengalaman pribadi dan juga pengamatan saya akan fenomena sekitar. Ketimbang saya itu nulis tentang hal-hal yang notabene satu ranah ke ilmuwan gitu. Misalnya mengenai parenting, mengenai hmm, psikologi, itu saya malah jarang banget. Jarang banget ya, gitu. ya, oke, oke, menarik tuh, menarik. Itu salah satu cara ya untuk cari ide, gitu. Kalau Mas Afrizal dalam menulis itu butuh waktu berapa lama untuk menuangkan seluruh ide itu biar jadi satu wacana yang utuh dan pas gitu? Apakah bisa lebih dari sejam atau justru kayak kurang dari sejam saya udah dapat rangkum 3 menit kurang gitu untuk dibaca? Kalau misalnya saya udah matang dengan idenya, misalnya hanya sekedar tulisan satu hari, atau misalnya gini, saya pengen mengcapture satu fenomena dan saya tuh benar-benar sudah tahu apa yang ingin saya capture. Jadi dari awal sampai akhirnya itu saya tuh sudah tahu bagaimana poin-poinnya. Jadi tinggal perangkai kata-katanya aja. Itu 45 menit barangkali gitu. 45 menit sampai betul-betul tuntas ya. Sampai betul tuntas itu sudah sekaligus menyunting, editing itu barangkali 45 menit. Itu kalau saya udah tahu banget ya. Tapi kalau misalnya belum tahu, bisa sampai 1 jam barangkali. empat Seperti itu. puluh lima menit itu luar biasa banget, expert. Tapi emang kalau ngeliat tulisannya udah cukup banyak juga sih Mas. Luar biasa. Mungkin mau tanya satu lagi sih terkait kehidupan di kampusnya. Kan udah semester 8 pasti intensitasnya juga cukup tinggi ya dalam pasti tanda kutip yang mungkin skripsi itu sendiri. Itu gimana Mas terkait bagi waktu antara kesibukan mungkin barangkali ikut organisasi juga atau bahkan deadline tugas mata kuliah sama bahkan Mas nulis itu sendiri dan mungkin kan biasanya ada ambis-ambis tertentu gitu kan untuk dapetin nilai di tingkat akhir ini gitu untuk IPK terakhir dan sebagainya. Itu gimana Mas bagi waktunya? Nah, syukurnya saya itu tidak menjadikan menulis itu sebagai beban sih, Mas. Justru niat saya itu nulis itu adalah untuk mengafirmasi positif. Karena gini, jujur Mas, saya itu orang yang overthinking parah, Mas. Overthinking ya nggak parah-parah kayak terlalu lebay sih ya. Tapi maksudnya ya orang yang insecure, orang-orang yang overthinkingan. Nah, jadi sebetulnya nulis ini menjadikan saya itu refleksi aja. Contoh misalnya, anggaplah hari Minggu ini saya ini nggak ngapa-ngapain, Mas. Hari Jumat sampai hari Sabtu kemarin banget. Sabtu kemarin sampai Jumat kemarin saya tuh tidur, Mas. 12 jam, Mas. Saya tuh bangun cuma buat sholat doang. Gak bohong saya. Beneran, saya tuh tidur 12 jam. Jumat sama Sabtu. Saya kan kayak ngerasa itu kan kayak nggak produktif banget ya, kayak hidup saya ini kayak sia-sia, useless gitu, kayak pengen mati aja gitu. Nah tapi karena saya nulis Mas, itu jadi afirmasi positif saya ketika saya pengen tidur. Itu yang bisa saya lakukan. Contoh misalnya gini, oke Afrizal, nggak apa-apa kayak hari ini kamu nggak ngapa-ngapain, tapi setidaknya hari ini kamu sudah menghasilkan satu tulisan. Nah, jadi itu yang membuat saya afirmasi positif. Jadi sebetulnya justru menulis itu jadi bot set saya ketika lagi capek, karena itu yang jadi afirmasi positif saya ketika saya tuh tulis bisa menghasilkan satu karya, walaupun gak ada yang baca juga nggak apa-apa, tapi memang itu pure untuk diri saya. Jadi nulis itu memang eh, refleksi diri sendiri agar tetap waras sih kayaknya sih, Mas. Luar biasa, luar biasa. Keren Mas. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Nggak kerasa loh, ini ngobrol sampai udah jam 9.20 nih. Tapi kalau mau ada yang mau ngobrol lagi, mau nanya juga, silakan ya. Mungkin sampai setengah 10, silakan.
Kayaknya kalau dari saya nih, Sal, eh, Mm-mm. akhirnya kan dunia kampus kan mau cepat mau lama kan bakal berakhir. Nah, eh, nulis tuh dalam pandangan gitu kan, itu bakal jadi apa untuk seorang Afrizal? Eh, oh, oh, itu udah titik Ya, ya Mas ya, ya? Oh, udah titik. titik, udah titik. Bakal jadi apa? Masih bikin koma Bakal ya. jadi apa? Kan kadang ada Oh yang iya. kan kadang ada yang berpikir oh walaupun nulisnya tuh untuk diri sendiri gitu kan ya, tapi dia bakal tetap melakukan nulis gitu kan, bahkan mungkin sampai akhir hayat. Ada mungkin yang ya cuman untuk nulis di jurnal pribadinya sendiri gitu kan, ada juga yang seperti itu. Ada yang mungkin ya karena tuntutan profesi gitu kan, mungkin juga ada yang karena ya karena masih kuliah gitu ya, isinya tugas-tugas nulis, tugas nulis, tugas nulis kayak gitu kan. Nah kalau buat seorang Afrizal gimana tuh? Sebelumnya saya sepakat sama Bu Putri yang memang menulis itu salah satu healing yang paling murah. Itu saya sepakat banget, 100% saya tuh sepakat. Nah, buat Mas Bagus tadi pertanyaannya, kayaknya sampai detik ini ya, sampai detik ini saya sih masih merasa nulis itu memang pure untuk diri saya. Jadi Hmm. saya belum berpikir untuk, maksudnya saya masih dalam tahap yang nggak apa-apa menulis saya itu nggak dibayar, nggak apa-apa menulis saya Hmm. ini tidak ada yang baca, karena memang pure untuk diri saya. Jadi masih punya keikhlasan. Barangkali nanti esok lusa nggak tahu seperti apa. Tapi sampai saat ini sih saya masih merasa itu sebagai keikhlasan diri, sebagai rasa healing diri. Karena salah satu hal yang membuat saya aktif di medium tadi karena saya tuh sudah tidak punya medium lagi buat nulis setelah saya beres dari humas 2 tahun di semester 5. Karena saya nggak Hmm. punya, makanya saya mencoba buat nulis di medium. Nah, saya sih rasa karena saya punya rasa seperti itu, artinya saya ini merasa bahwa nulis itu adalah sebagai kebutuhan diri saya. Hmm. Dan entah kenapa, saya tuh kalau misalnya lagi bosan aja, kalau misalnya lagi nganggur, selain scroll TikTok pastinya, itu saya suka membaca tulisan saya yang lampau, Mas. Kayak Hmm. misalnya tahun 2023, tahun 2022 gitu. Yang pertama, saya tahu bagaimana progres saya. Hmm. Saya tuh sadar, Mas, tulisan saya 2022 jelek banget. Jelek banget sih, aja malu itu ngakuin tulisan saya. Jelek banget. Nah, jadi itu kayak ada healing tersendiri. Oh, ternyata saya dulu pernah berkisah ini, pernah berkisah ini, pernah berkisah ini. Dan saya tuh dulu sempat 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 dikasih tahu ketika saya aktif di Humas UNER. Eh, ini salah satu editor saya sempat ngomong kayak gini. Pokoknya intinya dia tuh bicara bahwa mungkin kalian itu berpikir kalau tulisan kalian ini akan sia-sia, tapi percayalah nanti tahun 2070, tahun 2080, tulisan kalian yang 2024 ini akan jadi arsip kampus kita yang barangkali akan jadi arsip nanti gitu loh. Oh, Ketika kalian itu ngasih tahu peresmian gedung A, peresmian gedung B, peresmian gedung C, itu adalah arsip satu-satunya yang kampus itu punya dan itu adalah tulisan kalian. Nah, itu yang paling mengena dan barangkali semoga tulisan itu memang abadi walaupun bukan buat orang lain, setidaknya buat diri kita sih, Mas. hmm. Oke, oke, itu kuat banget ya. Jadi walaupun mungkin sempoyongan, akhirnya kayak kita terdorong untuk tetap nulis gitu ya. Gitu. Menulis atau mengetik. Oh, ya. Kadang Oke, karena itu. kadang kali karena sekarang ya sudah ada keyboard jadinya mengetik barangkali. eh, tapi juga kadang nulis di buku ya untuk jurnal pribadi itu kadang masih enak gitu kan. Masih enak. Masalah tulisan saya tuh jelek banget, Mas. Jadi jadi sih Mas. Generasi digital mana ada yang tulisannya kursif Rapi bagus? ya. Iya. Ya Padahal ada sih, ada tapi dia otomatis jadi minim banget bahasa ya. kreator kursif biasanya. Nggak boleh generalisir, Mas. Tapi Simplifikasi soalnya banget orang itu. tua saya tuh bagus Mas tulisannya rapi, rapisnya setidaknya rapi ya. Saya lihat kedua orang tua saya tuh rapi tulisannya. Saya masih nemuin kok anak Gen Z tulisannya bagus. Mantap.
Oke, mungkin itu ya teman-teman ya untuk malam ini. Terima kasih buat Afrizal, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, yang baru pertama juga kumpul kayak gini, Pak Putri, Theo, ya, ada Mbak Raisa juga, ada ini saya baru tahu nih juga yang selalu Itu Mbak datang. Pilokalis. Oke, akhirnya Say hi dong, Mbak. muncul. Kak, Oh, kemarin tuh saya tuh sempat baca dan saya tuh sempat tulisannya komen luar di biasa banget. tulisannya Mbak Ya, Nay. ya, Iya, Tulisan Mbak Nay Mbak Ana bagus itu banget menurut jurusan saya. sastra ya, Mbak. Kak, ya, Tulisannya tuh kayak novel, wow, ya. dan itu luar baik, biasa bagus banget banget. kayak Oke, penikmat tulisannya. oke, oke. Nah, mungkin suatu saat juga bolehlah ngobrol ya teman-teman. Dan ini nggak harus yang sudah berpengalaman ya. Teman sharing-sharing seperti ini tuh di KBM saya berharapnya sih sebenarnya kalau bisa semuanya gitu ya. Cuman kan mungkin juga perlu diseleksi, perlu ya sedikit bikin narasi ini siapa sih kira-kira yang bakal ngobrol dan sharing karena eh, saya percaya sih antara yang mungkin belum berpengalaman dengan yang sudah berpengalaman itu tetap perlu ada dialog ya supaya uh, insight itu nggak cuman berputar di ruangan yang sama gitu, tapi bisa menyebar kemana-mana dan itu biasanya memantik hal-hal baru gitu. Nah, seperti itu. Jadi di Kumpul KBM itu harapannya kita dapat manfaat bersama dan malam ini kita udah dapat obrolan dan inspirasi, dan bahkan pengalamannya Mas Afrizal yang tadi banyak apa ya, saya bisa bilang konflik impian ya. Ya, yang itu mungkin jadi identitasnya Afrizal di masa mendatang dan itu ya kita tunggu saja gitu kayaknya. Sebagai komunitas kita cuma bisa menyaksikan ya, menyaksikan dan ikut membantu kalau kita bisa bantu dan selama pengalaman saya berkomunitas ya, komunitas itu jadi semacam apa ya, selalu jadi batu pijakan ketika kita melampaui eh, tahap-tahap tertentu gitu. Dan malam ini terima kasih. Eh, Sampai jumpa di pekan depan. Pekan depan itu saya lupa siapa, tapi nanti diumumkan seperti biasa di buletin di newsletter ya teman-teman. Nanti bisa gabung lagi di minggu seperti biasa jam 8. Terima kasih. Oh iya, saya juga nyampaikan juga udah Ivan Landin izin, beliau tidak bisa hadir malam ini. Biasanya beliau hadir ya. Jadi kalau ada yang mungkin ekspektasinya, oh udah Ivan Landin datang, ya malam ini beliau berhalang. Tuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan. Ada Makasih banyak, Terima kasih Mas semuanya. Terima Kasih kasih Afrizal. semuanya.